Anda masih bersama kami di Berita Bandung dan berikut informasi utama hari ini. Di awal tahun ajaran baru, siswa sekolah dasar di Karawang nyaris jadi korban plafon kelas yang ambruk. Sekolah Dasar Negeri 10 Cidadap, Kota Bandung sepi peminat. Siswa baru hanya 15 orang. Melalui musik angklung, seorang perempuan di Kota Bandung bisa mengenalkan nama baik budaya Indonesia. Ya, plafon sekolah dasar di Karawang ambruk dan nyaris menimpa siswanya di hari pertama belajar. Akibatnya para siswa terpaksa belajar di luar ruangan kelas karena takut tertimpa plafon kelas. Tahun ajaran baru seharusnya membangun semangat baru. Namun tak begitu bagi siswa di Sekolah Dasar Negeri Jatiwangi 3, Dusun Bojong, Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatisari, Karawang. Di hari pertama sekolah, para siswa nyaris jadi korban ambruknya plafon ruang kelas. Siswa mendengar suara gemuruh dari atas kelas. Takut keruntuhan, siswa meminta belajar di luar ruang kelas. Kemarin lagi duduk aja biasa, masuk perkenalan, tiba-tiba kan ada suara kayak mau ngerobok, jadi langsung keluar aja. Kaget nggak? Kaget. Takut. Takut. Itunya pada ambruk nggak? Pada jatuh nggak itunya? Iya, Pada ada jatuhan? kayu sama yang putih. Ada yang ketiban nggak? Enggak, alhamdulillah. Enggak ya. Guru SD Negeri Jatiwangi 3 mengatakan kerusakan gedung sekolah sudah terjadi sejak 2 tahun terakhir. Permintaan untuk perbaikan gedung sekolah telah diajukan 3 kali, tetapi belum ada realisasi dari Dinas Pendidikan Karawang. Sangat membahayakan bagi siswa. Kami butuh bantuan, perhatian untuk pembangunan kelas. Jadi memang terpaksa ini Pak belajar. Ya, ini terpaksa sekali sehingga kami harus belajar di depan ruang kelas. Itu pun di depan ruang kelas yang lain, kelas 4 dan kelas 3. Mungkin kadang-kadang sedikit mengganggu bagi kelas lain. Ini udah berapa lama Pak kondisi bangunan Pak? Kondisi bangunan seperti ini sebetulnya kalau melihat tanda-tandanya sudah hampir 2 tahun Pak, 3 tahun. Hanya memang hanya diperbaiki genting dan sebagainya. Mungkin kondisi bangunannya sudah rapuh. Sudah ada ini ngajuin untuk perbaikan Pak? Udah 3 kali kami mengajukan dan sebetulnya sudah pernah di ACC. Tapi saya juga tidak tahu kenapa belum ada realisasinya. Rusaknya bangunan sekolah karena sudah termakan usia. Rata-rata atap bangunan dari kayu sudah lapuk dan waktunya diganti. Tercatat ada 2 kelas yang terpaksa belajar di koridor sekolah karena kondisi kelas sudah tidak aman. Tak ada meja membuat proses belajar mengajar jadi tidak maksimal. Syamsu Nursyam melaporkan dari Karawang. Sekolah Dasar Negeri 10 Cidadap, Kota Bandung sepi peminat selama penerimaan peserta didik baru tahun ini. Guna memenuhi kuota, pihak sekolah masih tetap membuka pendaftaran untuk siswa baru selama 1 minggu ke depan. Hari pertama masuk tahun ajaran baru di Sekolah Dasar Negeri 10 Cidadap, Kota Bandung tampak berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah ini tidak tampak ramai. Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang kekurangan siswa dengan jumlah siswa baru sebanyak 15 dari target kuota sebanyak 28 siswa. Menurut Kepala Sekolah, salah satu alasan yang membuat SDN 10 Cidadap mendapat predikat sekolah paling minim pendaftaran karena lokasi sekolah berada terhimpit di kawasan kantor, kampus, dan minimnya jumlah anak usia sekolah di kawasan tersebut. Dan sekitar sekolah kita penduduknya yang anak usia sekolahnya sedikit karena banyak pendatang yang merupakan mahasiswa-mahasiswa dari UPI seperti itu. Ini siswa sedikit ini baru kali ini atau tahun kemarin juga? Tahun kemarin juga sama sedikit ya. Tahun kemarin berapa siswa? 11 orang. 11 orang. Iya. Oh. Alhamdulillah sekarang Ada peningkatan. iya. Guna memenuhi kuota, pihak sekolah masih tetap membuka pendaftaran untuk siswa baru selama 1 minggu ke depan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Ya, sementara itu ragam kegiatan unik diselenggarakan sejumlah sekolah untuk membuat para siswa berbahagia dan semangat selama bersekolah. Mulai dari menerbangkan balon udara di sekolah hingga mengundang badut ke sekolah. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di SMK Negeri 2 Garut, kegiatan sekolah di hari pertama langsung diisi dengan masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah. Lebih dari 800 siswa yang masih mengenakan seragam SMP ini sudah resmi menjadi siswa SMK kelas 1. Sesuai anjuran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, seluruh siswa membawa bendera merah putih yang dikibarkan setiap sesi masa orientasi. Tapi uniknya, sekolah juga mempersiapkan balon kertas raksasa berukuran diameter 10 meter. Balon ini dibuat para guru saat libur sekolah kemarin dari bahan kertas payung yang sengaja dibuat untuk menyambut siswa baru. Sistem penerbangan balon menggunakan metode asap. Limbah kain yang dibakar menghasilkan asap yang kemudian dimasukkan dalam balon sehingga mengembang. Balon pun mengudara, pertanda masa orientasi siswa dimulai sekaligus melepas sebanyak 848 siswa yang akan mengikuti praktek kerja industri selama 6 bulan. Senang Pak, soalnya di sekolah yang dulu nggak disambut balon. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu nih memilih ke SMK 2 kenapa? Ada yang jurusan yang saya inginkan Pak. Apa itu? Arsitek. Dan juga nanti siang atau besok pagi kita memperkenalkan juga personil yang ada di sini. Dan yang kedua, berbarengan karena agenda lama juga bahwa tanggal 17 ini kita juga melepaskan acara anak kelas 12 dan 13 prakerin yang tadi. Hari pertama masuk sekolah di SMK Negeri Situ Raja Sumedang diwarnai dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Pihak sekolah mengundang para orang tua siswa baru. Suasana haru pun terjadi saat tradisi serah terima anak dari orang tua kepada pihak sekolah. Baik para siswa maupun orang tua tak kuasa menahan tangis. Bahkan salah satu siswa bersujud di kaki orang tuanya untuk meminta doa agar sekolahnya berjalan lancar. Bangga dan penuh harap agar anak saya kelak bisa menjadi anak yang berbakti buat negara, agama, dan kami sebagai orang tuanya. Sementara di Tasikmalaya, hari pertama sekolah di sebuah sekolah dasar daerah Pagerageng diisi dengan kegembiraan anak sekolah di mana bermain dengan badut sulap. Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Tasikmalaya bersama Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageng mengisi pembelajaran hari pertama dengan gelak tawa anak-anak. Mereka pun berjoget dan senam bersama badut. Bahkan orang tua dan guru juga ikut terhibur. Ada permainan apa aja tadi? Sulap, Terus? nyanyi, tari, terus? Ada senamnya nggak? ada Tadi ikutan? ikutan. Ini teh hari pertama sekolah ya? Ya, Di hari pertama sekolah kayak gini ada badut, seneng nggak? senang. Seneng ya? Hari ini kita kumpulkan seluruh anak-anak SD, orang tuanya, kemudian guru-gurunya untuk bersama-sama riang gembira dalam kerangka menciptakan desa yang ramah anak, sekolah yang ramah anak. Tiap sekolah memang sudah melakukan MOU dengan kita, bukan saja pendidikan dasar, tetapi juga sampai pendidikan menengah ke atas. Kita akan coba melakukan sosialisasi secara masif tentang bahaya bullying dan bagaimana sekolah bisa riang gembira. Di Kota Bogor, SMP Negeri 4 mengisi kegiatan seru di awal pekan masuk sekolah dengan gerakan 1000 kata positif. Para siswa baru ini pun diajak untuk bertutur kata positif selama berada di lingkungan sekolah. Untuk menarik perhatian, para siswa pun diajak bermain kuis edukatif dan menonton video tentang bahaya aksi bully kepada sesama temannya. Gerakan ini sengaja dihadirkan pihak sekolah di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah untuk membentuk karakter sejak dini bagi siswa. Pendidikan karakter sebetulnya kami itu juga tidak bisa bergerak sendiri ya, pasti kami juga minta tolong sama sekolah dan orang tua juga gitu ya, untuk sama-sama bekerja sama untuk pendidikan karakter di rumah dan di sekolah dan di rumah.
sangat bermanfaat karena itu bagian dari karakter, bagian dari pendidikan karakter. Tentu anak-anak akan jauh lebih sopan, lebih santun, utamanya adalah lebih berkarakter karena sejatinya pendidikan itu adalah harus berkarakter. Yang utama adalah karakter. Di akhir acara, para siswa pun lalu menempelkan sejumlah kata-kata positif yang telah dibawanya sebagai bentuk dukungan gerakan tersebut. Pihak sekolah pun akan meneruskan gerakan ini usai pengenalan lingkungan sekolah agar menjadi bagian dari pendidikan anak. Tim Liputan melaporkan. Ya, melalui musik seorang perempuan di kota Bandung bisa mengenalkan nama baik budaya di negeri kita ke berbagai negara di luar negeri. Ia memilih menekuni alat musik angklung dari kecil hingga dewasa. Dan berikut profil selengkapnya untuk Anda. Saya mempelajari kesenian Jawa Barat mulai dari angklung, terus tarian, dan alhamdulillah sampai saat ini masih terus berjalan, masih belajar angklung dan bahkan untuk sekarang malah mengajarkan angklung. Biasanya kan memang angklung terbuat dari bambu. Namun dari sekian banyak bambu yang biasa kita gunakan adalah bambu hitam atau sebutan tradisionalnya bambu gulung. Dan cara penebangannya pun tidak sembarangan. Biasanya kita tebang pada saat musim kemarau, tidak musim penghujan. Kenapa? Karena kalau musim kemarau kadar air dari bambunya sangat sedikit sehingga membantu proses selanjutnya. Nah, selain itu juga untuk proses penebangannya pun ada jamnya. Nah, jamnya pun harus tepat di jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Nah, selain itu selain ragam penebangan, nah nanti akan masuk ke tahap pemotongan. Jadi setelah penebangan dari bambu yang tingginya 2 meter tuh Teh ya, lalu dipotong menjadi bakalan. Nanti kan akan dicek tuh untuk bambunya itu sendiri. Biasanya kita mengambil dari daerah yang kadar kapurnya tinggi. Biasanya daerah Sukabumi ataupun daerah Garut gitu, seperti itu. Jadi memang tidak sembarangan. Nah, untuk perawatan angklung sendiri itu untuk di Indonesia itu memang sudah cukup ya Teh ya, udara tropis seperti ini. Namun kalau misalnya di dalam ruangan dan ada AC itu tidak boleh kurang dari 23 derajat Celcius. Seperti itu, karena kalau kena dingin terus nanti suara angklungnya bisa jadi false. Kalau misalnya kena sinar matahari langsung, kena panas, biasanya nanti angklungnya jadi pecah juga, nanti suaranya jadi nggak bagus. Dan angklungnya sendiri harus sering digunakan, jadi sering dimainkan, sering dipakai, semakin bagus suara angklungnya, seperti itu. Malah kalau untuk angklung nih bisa dibilang jajan awet gitu ya Teh, karena semakin lama, semakin sering digunakan, semakin bagus. Yang tidak terlupakan, kayaknya semuanya tidak terlupakan ya Teh ya. Karena alhamdulillah dapet pengalaman gara-gara angklung ini kan udah bisa keliling dunia. Salah satunya biasanya satu ada show di Jepang biasanya tiap tahun. Ada dengan salah satu korporat ya Teh ya. Dan selain itu juga biasa diundang juga, kemarin terakhir itu saya di Dubai. Dan paling jauh, paling seru itu dulu ke Tunisia gitu. Yang paling seneng itu memang ketika kita ke luar negeri itu bener-bener si audiens itu apresiat sekali gitu. Lah kok bisa angklung jadi lagu yang bagus gitu. Apalagi yang biasa saya tampilkan di luar negeri itu adalah mengajak audiens untuk bermain angklung bersama. Jadi mereka juga merasa dilibatkan, terus tiba-tiba
membuat beberapa lagu dengan harmoni yang sangat indah. Jadi abis itu mereka tuh kagum. Nah setelah perform biasanya suka jadi seleb mendadak ya Teh ya. Banyak yang tahu atau ini itu gitu. Ya, mudah-mudahan seluruh masyarakat Jawa Barat, mungkin masyarakat dunia ya, apalagi angklung ini kan sudah disahkan oleh UNESCO sebagai warisan asli tak benda milik Indonesia. Untuk itu, untuk orang Indonesia sendiri, bahkan Jawa Barat, jangan pernah merasa malu ataupun merasa kuno dengan kebudayaan kita sendiri, apalagi angklung ini sudah diakui oleh dunia. Jadi mudah-mudahan semuanya terus menjaga, terus ikut melestarikan angklung ini, karena sudah milik Indonesia. Ya, informasi dari pemain angklung tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rosdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.